Cerita dimulai ketika Lela dan ibunya Siti sedang bersiap untuk memandikan jenazah. Perlahan-lahan mereka membuka kain penutup wajah jenazah. Melihat jenazah yang hancur, Lela pun nyaris menyerah. Tetapi sang ibu terus menguatkannya. Sampai akhirnya mereka melakukan prosesi pemandian jenazah. Lalu saat mereka akan membersihkan bagian punggung jenazah, kondisi punggung jenazah itu penuh dengan luka. Saat Lela bertanya, Siti langsung menyuruhnya diam. Dan ketika mereka membersihkan luka jenazah, tiba-tiba matanya terbelalak. Film pun dimulai. Pada suatu pagi di sebuah desa, seorang marbot masjid mengundang para warga untuk datang ke sebuah acara pesta hitanan. Udah lama banget tuh. Juga sih. Ya namanya juga anak. Sang pemilik hajatan bernama Bu Ida tiba-tiba dibuat ketakutan oleh salah satu penari yang seperti terus mengintainya, membuat Bu Ida pergi. Melihat itu, Bu Siti kemudian pergi menyusul Bu Ida. Acara hitanan pun selesai. Sebagian ibu-ibu berpamitan kepada Bu Ida untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan kini tinggallah Bu Siti sendirian yang berpamitan juga. Lalu tiba-tiba Bu Ida itu memeluk tubuh Bu Siti dengan wajah yang sedih. Bu Siti memiliki seorang anak perempuan bernama Lela, juga seorang anak laki-laki bernama Arif. Mau jadi tukang renovasi terus. Biarin aja deh dia kerjain dulu apa yang dia mau. Pada malam hari, ketika Siti hendak melaksanakan sholat, tiba-tiba saja konsentrasinya terganggu sebab ia mendengar suara gaduh berasal dari jendela. Karena suara itu terus terdengar, Siti kemudian mencoba untuk memeriksa jendela kamarnya. Tetapi karena tak ada apa-apa, ia pun kembali melaksanakan sholat. Ketika usai melaksanakan sholat, tiba-tiba ada tangan yang menepuk punggung Siti. Ternyata itu adalah Lela. Ia datang untuk berpamitan kepada ibunya, pergi ikut temannya merias pengantin. Namun Siti hanya diam saja tanpa memperdulikan putrinya itu. Siti hanya ingin Lela menjadi penerusnya. Hal itu pun membuat Lela kecewa, lalu memutuskan untuk tidak jadi pergi. Nazah, masa sekarang nggak boleh sih Bu kalau ada pilihan lain? Maksud ibu, udah nggak ada pemandi jenazah di kampung kita ini. Di tengah perdebatan mereka, Lela menjatuhkan gelas hingga pecah berhamburan. Lalu saat ibunya memeriksa makanan, tiba-tiba makanan itu berbelatung. Siti pun kemudian berpesan kepada Lela agar menutup semua pintu rumah dan tidak mengizinkan siapapun masuk sampai adiknya Arif pulang ke rumah. Seperti mempunyai firasat, ketika Bu Siti keluar rumah, tiba-tiba ada pengumuman kematian. Tunggu Arif pulang, jangan kemana-mana. Dengan membawa payung kuning, Bu Siti pun sampai di rumah Bu Ida yang ternyata sudah penuh dengan ibu-ibu. Bu Siti sangat terkejut ketika melihat kondisi jenazah Bu Ida, di mana darah segar masih tampak menetes di tangannya, serta kondisi tubuhnya yang penuh luka. Biar saya yang mandiin sendiri. Sementara itu, ketika Ayu sedang tertidur di rumah, ia dikejutkan dengan suara gemuruh di atas atap rumahnya, seperti ada binatang yang sedang berlarian. Tak lama kemudian Arif pun pulang. Melihat kamar kakaknya bocor, Arif bergegas untuk membenarkan atap rumah. Tak lama kemudian dari atap rumah, Arif melihat ibunya pulang. Tubuh ibunya tiba-tiba lemas dan terjatuh. Bu. Setelah memandikan jenazah Bu Ida, Bu Siti pun demam tinggi. Tetapi dalam kondisi tubuhnya yang demam, Bu Ida menyempatkan diri untuk keluar rumah, membakar barang-barang milik Bu Ida yang dibereskan Bu Siti sesudah jenazahnya dimandikan. Ibu Ida kenapa Bu? Bu Siti tidak mengatakan apapun kepada Lela. Ia hanya berpesan jika barang-barang jenazah yang usai dimandikan harus dibakar. Lalu ketika Bu Siti masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia terkejut melihat bayangannya di kaca. Sementara itu Lela malah menemukan selembaran foto yang tampak sudah robek. Foto itu ditemukan Bu Siti tak jauh dari jenazah Bu Ida saat ia meninggal. Celakanya Lela malah menyimpan foto itu. Ketika Bu Siti sedang tiduran, tiba-tiba ia merasa Lela langsung tertidur di sampingnya. Tetapi saat diajak bicara, Lela tak menjawab. Ternyata di sampingnya tak ada siapapun. Dan Lela yang sebenarnya justru baru masuk ke dalam kamar. Lela pun kemudian tertidur bersama dengan ibunya. Di saat itulah tiba-tiba Bu Siti merasa ada sesosok aneh yang menyelinap di tempat tidur mereka. Keesokan paginya ketika Lela terbangun, alangkah terkejutnya Lela melihat sosok ibunya sudah tidak bernyawa. Ibu
Siti Rodiah. Suasana hari sudah semakin siang. Seorang ibu-ibu mengingatkan Lela agar segera memandikan jenazah Bu Siti. Dengan penuh keterpaksaan, Lela akhirnya memberanikan diri untuk memandikan jenazah ibunya. Mengingat di desa itu tidak ada seorang pun yang berprofesi sebagai pemandi jenazah selain Bu Siti dan Lela. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiba-tiba Lela terkejut ketika melihat mata ibunya terbelalak. Lela pun kemudian membaca doa sesuai yang diajarkan ibunya. Lalu setelah doa dipanjatkan, Lela lantas mengusap wajah ibunya. Lela sangat ketakutan. Ia pun nyaris menyerah dan pergi dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba muncul sesosok wanita seperti ibunya. Sosok itu lantas kembali mengajari perlahan-lahan cara Lela untuk membasuh jenazah. Di sini, ketika Lela membersihkan bagian kepala, Lela terkejut melihat sebuah besi tertancap di rongga mulut jenazah ibunya. Pemakaman jenazah Bu Siti pun usai dilaksanakan. Sepulang dari pemakaman, Lela tertidur di atas kasur tempat ibunya meninggal. Tak lama kemudian terdengar suara seseorang memanggil Lela. Ternyata itu adalah rombongan ibu-ibu yang mengantarkan uang takziah. Di saat pintu terbuka tanpa sengaja, para ibu-ibu melihat bekas darah di bantal. Mereka pun histeris dan penasaran, sementara Lela kesal dan mengunci pintu rumahnya, lalu membereskan kain-kain itu. Sementara Arif, ia kerap pergi meninggalkan rumah untuk membenarkan rumah-rumah tetangganya yang rusak. Tak ingin menghiraukan Arif, saat Lela mencuci kain itu, tiba-tiba ia melihat buliran besi di dalam ember. Namun uluran besi itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu, ibu-ibu yang sedang mempersiapkan takziah malah bergosip mengatakan bahwa kematian Bu Ida dan Bu Siti sangat tidak wajar dan seperti terkena santet. Ya kan saya cuma ngerasa. Malam takziah pun dilaksanakan. Samar-samar di samping seseorang ada tangan misterius yang mengambil buku tahlil. Ketika seorang wanita menoleh, ia tak melihat siapapun di sampingnya. Kemudian ada dua sosok misterius yang membisiki. Lampu tiba-tiba padam. Mereka semua terpaksa menggunakan lilin dan melanjutkan tahlil. Di saat itulah tiba-tiba Lela melihat sosok wanita-wanita dengan pandangan kosong dan mengerikan. Tetapi ada satu wajah wanita yang tidak asing. Lela seperti memiliki firasat seseorang yang akan meninggal berikutnya. Sepulang dari takziah di masjid, Lela tiba-tiba melihat sosok wanita sedang melaksanakan sholat. Wanita itu sangat mirip seperti ibunya. Aneh, tiba-tiba kaki Lela tertusuk besi ulir di lantai rumahnya. Tengah malam itu, segumpal asap tebal menyelimuti atap rumah Bu Ana. Bu Ana yang kala itu sedang mengobrol bersama anaknya Bimo, tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok yang mengerikan di balik pintu. Bu Ana pun kemudian datang untuk memeriksa ruangan itu yang awalnya tampak kosong. Lalu tiba-tiba saja sebuah serangan muncul. Saat Bimo mendengar suara jeritan ibunya, Bimo menemukan ibunya sudah tidak bernyawa. Ibu Ana Marlina. Kali ini Lela benar-benar memutuskan tidak mau memandikan jenazah Bu Ana. Meskipun Bimo berulang-ulang kali mendatangi Lela dan meminta tolong, tetapi Lela tetap tak mau. Setelah didatangi oleh sosok mengerikan, akhirnya Lela terbuka hatinya untuk memandikan jenazah Bu Ana. Bimo pun sangat berterima kasih. Perlahan Lela pun masuk ke ruang pemandian, tetapi ada banyak hal mengerikan terjadi. Lela terkejut karena jenazah tangan Bu Ana tiba-tiba keluar. Lela pun lantas membaca doa, lalu mulai memeriksa jenazah. Lela memeriksa rongga mulut jenazah Bu Ana. Ia menyamakan dengan kondisi jenazah ibunya. Namun Lela tidak menemukan besi. Lela kemudian mulai mengguyur jenazah Bu Ana. Tetapi hal mengerikan terjadi lagi. Jenazah Bu Ana terus menepuk bagian perutnya. Lela kemudian memberanikan diri untuk memeriksa, dan saat membuka kain penutup, ternyata ada besi yang menancap sangat mengerikan. Lela mengumpulkan keberaniannya untuk menarik besi itu. Lela kemudian berusaha membaringkan jenazah Bu Ana, tetapi masalah tak selesai sampai di sana karena mata Bu Ana terus melotot dan tak mau terpejam meski sudah diusap berulang-ulang kali. Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong saya.
Usai dimandikan, jenazah Bu Ana pun dimakamkan malam itu juga. Keesokan paginya, Bimo memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Tampak Lela membantu Bimo membereskan semua barang-barang. Disinilah Bimo bercerita. Sebelum ibunya meninggal, menyebut nama Bu Nur. Bimo lantas menunjukkan foto Bu Nur, di mana para ibu-ibu itu sebelumnya berteman akrab ketika mereka masih muda. Bu Nur sebelumnya tinggal di desa mereka, tetapi Bu Nur sudah tidak ada ketika Bimo dan Lela masih kecil. Tanpa disadari, Lela kemudian mengambil foto itu sebagai bukti. Ia lantas berpamitan pulang dari rumah Bimo. Lela kemudian memeriksa atap rumah Bimo yang ternyata ada lubang besar di sana. Kemudian Lela dihampiri seorang ibu bernama Terry. Ibu Ana, semuanya meninggal gak wajar lah. Saya yakin ini pasti disantet. Entah rasa penasaran apa yang membuat Lela malam itu nekat pergi ke pemakaman seorang diri. Lela berniat untuk menemukan makam Bu Ida, karena kala itu ibunya memandikan jenazah Bu Ida sendirian, sehingga Lela tak tahu apakah ada benda yang sama seperti besi ulir di jenazah Bu Ida. Lela mulai memeriksa jenazah itu dari ujung kepala hingga terus mengarah ke ujung kaki. Dan mengejutkan, Lela menemukan besi tertancap di bagian kemaluan jenazah Bu Ida. Saat Lela usai menarik besi itu, tiba-tiba Lela berhasil keluar lalu kabur. Keesokan paginya, marbot masjid mengumumkan tentang makam Bu Ida yang berantakan. Mendengar itu, Lela pun hanya diam dan melihat besi yang ditemukannya. Nekat, Lela malah mendatangi rumah Bu Ida, di mana pintu rumah Bu Ida tiba-tiba terbuka sendiri. Hal itu pun semakin membuat Lela penasaran, lalu masuk ke dalam rumah Bu Ida untuk mencari bukti. Ia hanya menemukan selembar foto keakraban mereka. Tiba-tiba muncullah seorang wanita. Dia adalah Bu Tuti. Ketika Lela menanyakan tentang Bu Nur, tiba-tiba saja Bu Tuti ini menjadi sangat marah. Bu Tuti bilang Bu Nur adalah pelakor. Dia ngerusak rumah tangga semua orang. Lalu Bu Tuti ketakutan, kemudian melakukan hal mengerikan. Semua itu tiba-tiba kembali normal setelah Bu Tuti yang sesungguhnya mampir ke rumah itu ketika mendengar suara teriakan Lela. Mereka berdua kemudian pergi dari tempat itu. Sementara Arif yang baru saja pulang kerja melihat jejak kaki yang sangat kotor di lantai ke arah kamar kakaknya. Di bawah tempat tidur, Arif menemukan cangkul. Tak lama kemudian Lela pulang. Arif pun memaksa Lela untuk mengakui bahwa ialah yang telah membongkar makam Bu Ida. Genteng bocor. Ini aku temuin di perut ibu. Di luar rumah ada Bu Terry yang mendengar percakapan mereka. Namanya juga ibu-ibu. Bu Terry pun langsung bergosip kepada semua orang yang belanja di warungnya bahwa Bu Ida, Bu Siti, dan Bu Ana meninggal dunia karena santet. Gak usah maju duluan kali, serem. Nanti semua satu-satu. Karena gosip itu semakin heboh, malam harinya Lela mendatangi Bu Terry dan menanyakan apa maksud Bu Terry menyebarkan gosip seperti itu. Lalu seorang warga yang merupakan polisi datang. Pak polisi itu mengatakan bahwa Bu Nur sebenarnya sudah meninggal dan masalah ini tak perlu diungkit lagi. Pak polisi itu kemudian memanggil Lela, berusaha untuk memberinya pengertian agar jika terjadi sesuatu, Lela tidak mencari tahu sendiri serta melaporkannya kepada polisi. Lela yang merasa urusannya dengan Bu Terry belum selesai kembali untuk menemui Bu Terry, tapi Bu Terry kerasukan. Saya menuduh saya merusak rumah tangga mereka. Pergi kamu dari kampung ini. Mati, mati, mati. Malam itu gumpalan asap kembali muncul. Kali ini gumpalan asap itu mendatangi rumah Lela. Lela yang kala itu sedang tertidur pulas tiba-tiba mendapatkan serangan dari makhluk tak kasat mata. Lela meninggal dunia. Jenazahnya kemudian diurus oleh ibu-ibu yang tinggal di desa. Malam itu juga jenazah Lela dimakamkan. Di dalam keranda, Lela kembali hidup. Namun semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk Lela saja. Dalam kecemasannya, Lela tiba-tiba mengingat seorang gadis yang baru saja tinggal di desa mereka. Gadis itu bernama Rika. Lela mencurigai gadis itu karena sikapnya yang sangat aneh dan misterius. Malam itu juga Lela kemudian mengambil kunci rumah kontrakan Rika yang ada di dalam perkakas milik adiknya Arif. Karena beberapa hari terakhir, Arif bekerja untuk membereskan beberapa bagian rumah kontrakan Rika yang rusak. Saat itu Arif tertidur pulas. Lela pun berjalan perlahan-lahan menuju kontrakan, lalu masuk ke dalamnya dengan mudah. Kala itu Rika sedang bekerja. Tanpa sengaja Lela menumpahkan air. Ketika Lela mengambil air itu, Lela mencurigai sebuah lantai. Penasaran, Lela kemudian membongkar lantai itu. Sungguh mengejutkan. Di dalam lantai itu, Lela menemukan beberapa foto ibu-ibu yang sudah meninggal. Lalu ada satu foto yang ketika dibalik itu adalah foto Bu Nur dengan putrinya. Ternyata Rika adalah anak Bu Nur. Di tempat lain ada sebuah serangan yang diam-diam datang ke dalam rumah Bu Tuti.
Begitu turun dari tempat tidurnya, Bu Tuti menginjak uliran kawat. Dengan kaki yang terluka, Bu Tuti berjalan tertatih-tatih karena terus merasa ketakutan. Bu Tuti tersesat di kamar mandinya dengan dinding yang penuh darah segar mengalir. Darah terus mengalir hingga membanjiri lantai kamar mandi. Lalu kawat ulir tiba-tiba muncul di salah satu mata Bu Tuti. Di sisi lain, Lela kembali mendatangi Bu Teri. Ia ingin memberitahu bahwa Rika pelakunya. Saat itu, Bu Teri sedang melaksanakan sholat. Lela pun perlahan mendekati Bu Teri, yang ternyata Bu Teri sedang kerasukan lagi, seperti arwah ibu-ibu yang sudah meninggal. Siti, kamu harus tahu sesuatu. Saya nggak tahu kenapa suami saya berubah. Bukan itu menggoda suami kita semua. Lela kemudian teringat Bu Tuti. Tetapi saat ia sampai di rumah Bu Tuti, Lela mendapati Bu Tuti sudah meninggal dunia. Lela langsung menjalankan tugasnya untuk memandikan jenazah Bu Tuti. Sebelumnya, ia membersihkan terlebih dahulu benda-benda yang menancap di tubuh Bu Tuti. Tapi tiba-tiba ada kawat yang terus berjalan dari ujung tangan Bu Tuti, lalu berakhir di rongga mulutnya. Lela menguatkan hatinya untuk mencabut kawat itu. Lela terus diganggu oleh arwah-arwah itu. Sementara di luar, polisi dan warga mengetuk pintu. Saat mereka berhasil mendobrak pintu, mereka mendapati Lela tergeletak di lantai. Ketika sadar, Lela baru ingat bahwa ia belum memandikan jenazah Bu Tuti. Polisi malah menuduh Lela sebagai pembunuh. Mereka pun akan membawa jasad Bu Tuti untuk diotopsi. Tetapi Lela kemudian melawan. Dia pelakunya. Anaknya Nur, perempuan yang dibenci. Saat Lela menuduh Rika sebagai pelakunya, semua warga pun justru menganggap Lela sudah tak waras, bahkan adiknya sendiri. Ditambah lagi Rika bersikap sangat polos. Tak lama kemudian jenazah Bu Tuti berhasil dievakuasi, tapi tiba-tiba jenazah Bu Tuti terguling. Semua orang-orang di situ pun mengalami kerasukan massal. Setelah jasad Bu Tuti berhasil dirapikan, jasad Bu Tuti pun kemudian dimasukkan ke dalam ambulan. Di saat Rika sedang membereskan semua barang-barangnya untuk kabur. Di saat itu juga, para ibu-ibu percaya bahwa Rika pelakunya. Para mama ini kemudian datang beramai-ramai ke kontrakan Rika. Suasana tiba-tiba berubah menjadi beberapa tahun lalu, di mana dahulu para mama di desa itu menggeruduk rumah Nur. Mereka mengatakan bahwa Nur adalah seorang wanita pelakor. Para mama itu kemudian mengeroyok Bu Nur, bahkan memukuli Bu Nur hingga terluka parah. Hal itu juga yang kemudian saat ini terjadi kepada anaknya Rika. Rika hanya ingin membalas dendam atas kematian ibunya yang sangat mengenaskan akibat dipukuli secara brutal oleh emak-emak di desa itu. Di tengah kekisruan, Lela mendapat bisikan dari ibunya. Hentikan. Lela berusaha untuk menghentikan amukan emak-emak dan melindungi Rika. Melihat itu, tentu saja Arif tak tinggal diam. Ia bermaksud menyelamatkan kakaknya. Namun, kepala Arif terkena pukulan yang sangat keras hingga membuat Arif meninggal dunia. Melihat Arif tak bernyawa, emak-emak brutal ini pergi begitu saja. Rika yang terluka parah menyusul Arif meninggal dunia. Akhirnya Lela pun meneruskan hidupnya seorang diri. Ia mewujudkan cita-cita ibunya menjadi seorang wanita pemandi jenazah. Seiring berjalannya waktu, Lela memiliki banyak kelebihan. Bahkan ia bisa melihat jika jenazah itu memiliki susuk. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak sudah mengikuti alur cerita ini sampai selesai. See you next video. Bye-bye.